Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini di mata kuliah kita, mata kuliah Matematika Diskrit, pertemuan hari ini kita akan membahas dan mempelajari tentang materi relasi. Nah, yang akan kemudian kita pertama kali bahas di materi relasi ini adalah tentang definisi dari relasi itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang relasi ini mencerminkan tentang hubungan ya. Jadi relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Jadi kalau misalkan saya punya relasi antara A dan B, anggota dari relasi tadi merupakan himpunan bagian dari anggota A kali B. Merupakan himpunan bagian dari anggota A kali B, atau dengan kata lain, relasi itu merupakan himpunan bagian dari pasangan semua himpunan A kali B, yang bisa kita notasikan sebagai begini. R himpunan bagian dari pasangan semua himpunan A dikali B. Nah, sehingga kalau dalam sebuah relasi, jika A, B elemen sebuah relasi, kita gunakan notasi A berelasi dengan B, A R B, yang artinya apa? Bahwa A itu dihubungkan dengan B oleh R. Tuh. Dan jika A, B bukan merupakan elemen dari sebuah relasi, ya, bukan merupakan elemen dari sebuah relasi, ini ada elemen kemudian dicoret R, kita gunakan notasi A tidak berelasi dengan B, A R dicoret, ini A R dicoret B, artinya bahwa A tidak berelasi dengan B, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh sebuah relasi R. Nah, kemudian dalam relasi itu sendiri ada istilah daerah asal atau domain dan daerah hasil range dan daerah hasil atau range, itu ya. Kemudian karena tadi kita pakai penamaan himpunannya adalah A dengan B, sehingga kalau seperti itu himpunan A itu sendiri bisa disebut sebagai daerah asal atau domainnya, kemudian R itu sendiri adalah relasi, dan himpunan B itu disebut dengan daerah hasil. Nah, untuk lebih memahamkan kita tentang materi relasi ini, atau tadi sudah dibahas, saya sudah bahasakan bahwa relasi ini mencerminkan sebuah hubungan. Untuk lebih memahamkan, misalkan saya kasih contohnya seperti begini. Misalkan mahasiswa yang ada di semester 3 yang saat ini saya ajar, itu semua pasti berelasi dengan mata kuliah Matematika Diskrit. Mengapa? Karena memang mata kuliah Matematika Diskrit ini diambil dan diprogram di semester ini, ya. Sementara mahasiswa di luar dari semester 3, misalkan semester 1, semester 5 atau semester 7, itu tidak lagi berelasi dengan mata kuliah Matematika Diskrit. Tentu dia berelasi dengan mata kuliah yang lain yang mereka program di semester mereka masing-masing. Nah, hubungan antara tiap orang dengan mata kuliah itu merupakan relasi, ya. Jadi hubungan antara tiap orang dengan mata kuliah yang tadi sudah saya jelaskan itu merupakan relasi. Jadi bisa jadi relasi tiap orang itu berbeda-beda. Nah, jadi ini saya berikan pengantar tentang contoh relasi saja. Nah, berikut ada contoh yang ingin saya berikan. Contoh pertama, misalkan himpunan A yang anggota-anggotanya adalah Amir, Budi, Cecep. Ini adalah himpunan dari nama mahasiswa. Dan ada himpunan B yang anggotanya adalah IF 221, IF 251, IF 342, IF 323. Ini adalah himpunan kode mata kuliah di jurusan Teknik Informatika. Nah, kalau misalkan himpunan A ini kita kalikan dengan himpunan B, maka akan ada total 12 pasangan, ya. Akan ada total 12 pasang kita akan temukan dari relasinya, karena di himpunan A tadi itu ada 3 elemen, yaitu Amir, Budi, Cecep. Kemudian di himpunan B itu ada 4. Jadi sehingga kalau kita kalikan antara A kali B, perkalian kartesian antara A dan B menghasilkan himpunan pasangan berurutan yang jumlah anggotanya adalah A kali B sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 buah, yaitu Amir,
IF221, Amir berelasi juga dengan IF251, Amir berelasi dengan IF342, Amir berelasi dengan IF323, dan seterusnya sampai pada Cecep berelasi dengan IF323. Nah, jadi kalau misalkan ada contoh kasus yang lebih spesifik seperti ini, misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu R Amir IF251, Amir IF323, Budi IF221, Budi IF251, Cecep IF323. Nah, dari R ini yang sudah kita dapatkan, itu ada berapa yang kemudian berelasi? Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 yang kemudian berelasi. Nah, 5 ini pasti anggota dari sini ya. Jadi 5 ini yang sudah kita temukan ini pasti anggota dari sini. Jadi semua elemen anggota yang ada di R ya. Jadi semua elemen anggota yang ada di R ini pasti anggota dari sini ya. Yang semua elemen ini, semua elemen anggota yang ada di R ini, pasti anggota dari sini ya. Jadi R ini pasti himpunan bagian dari A kali B ya. Jadi R ini pasti merupakan himpunan bagian dari A kali B. Nah, jadi karena R itu tadi merupakan himpunan bagian dari A kali B, ini notasinya ya, maka A adalah daerah asal R dan B adalah daerah hasil R. Oleh karena itu tentu Amir IF251 yang merupakan elemen dari R ya, kita dapat menuliskannya bahwa Amir R IF251. Jadi Amir IF251 ini karena dia berelasi, maka tentu dia adalah elemen dari relasi itu sendiri. Bisa kita tuliskan dengan Amir R IF251. Karena ini tadi ada di sini ya, Amir IF251 ini ya, merupakan elemen dari relasi itu sendiri. Tetapi Amir dengan kode mata kuliah IF342 bukan merupakan elemen dari R, Ini ada elemen kemudian ada dicoret seperti ini, bukan merupakan elemen dari R. Bisa kita lihat tadi di sini, ini ya, Amir IF342, ini Amir IF251, Amir IF323, dan Budi, kemudian Budi, Cecep dan Cecep. Sementara tidak ada Amir IF342 sebagai elemen dari relasi yang ini ya, tidak ada. Jadi Amir IF342 bukan merupakan elemen dari R, sehingga kita menuliskannya bahwa Amir R-nya dicoret seperti ini sebagai penanda bahwa dia bukan elemen dari R ya. Amir R dicoret seperti ini, IF342. Nah, contoh kedua, misalkan ada sebuah himpunan P yang anggotanya adalah 2, 3, 4, dan himpunan Q yang anggotanya 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q ya, dengan P, Q elemen R, jika P habis membagi Q, jadi ini PQ ini akan dihubungkan dengan sebuah relasinya itu apa? Adalah habis membagi ya. Relasinya adalah habis membagi. Maka kita peroleh R sama dengan 2,2, artinya bahwa 2 ini habis membagi 2, kemudian 2,4, 2 ini habis membagi 4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9 dan 3,15. Nah, pasangan terurut pada relasi dari himpunan A ke himpunan B itu bisa kita gambarkan dengan diagram panah ya. Jadi pasangan dari himpunan A ke himpunan B itu jika dihubungkan dalam sebuah relasi itu bisa kita sajikan dalam bentuk diagram panah. Nah, berikut diagram panah dari dua contoh tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini bisa dilihat himpunan A dengan himpunan B. Tadi ada nama mahasiswa Amir, Budi, Cecep, kemudian ada kode mata kuliah yang kemudian diprogram IF221, IF225 dan seterusnya. Kemudian tadi contoh kedua, P habis membagi Q,
P himpunan P elemennya tadi 2, 3, 4, kemudian Q elemennya tadi adalah 2, 4, 8, 9, 15. Tentu dihubungkan sesuai dengan relasinya tadi. Amir berelasi dengan kode mata kuliah IF 251, kemudian Amir juga berelasi dengan IF 323, Budi berelasi dengan IF 221, Budi berelasi dengan IF 251 karena memprogram mata kuliah dengan kode itu ya. Kemudian Cece berelasi dengan IF 323. Begitupun dengan gambar diagram panah yang kedua. 2 membagi habis tadi 2, habis membagi 2 ya. Kemudian 2 juga habis membagi 4. Kemudian begitu seterusnya. Jadi bisa dilihat di sini contoh gambar dari diagram panah ya. Contoh dari gambar diagram panah dari 2 contoh yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selain relasi yang sudah kita bahas tadi, ini juga ada satu relasi ada satu kasus relasi yang terjadi pada satu atau sebuah himpunan saja. Artinya bahwa batasannya hanya pada himpunan A saja ya, himpunan A saja ya. Misalkan daerah asal dan daerah hasil relasi bisa saja merupakan himpunan yang sama ya. Ini kasus khusus ya. Daerah asal dan daerah hasil relasi bisa saja merupakan himpunan yang sama. Ini berarti relasi hanya didefinisikan pada sebuah atau satu himpunan. Ya, bisa himpunan misalkan himpunan A saja ya. Relasi yang didefinisikan hanya pada sebuah atau satu himpunan adalah relasi yang khusus ya. Ini relasi yang khusus. Definisi dari relasi khusus ini dikemukakan dengan definisi berikut. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A dikali A. Dengan kata lain bahwa relasi pada himpunan A ini adalah himpunan bagian dari A dikali A. Contohnya seperti bagaimana? Ini bisa kita lihat contohnya begini. Misalkan R adalah relasi pada himpunan A. Himpunan A-nya ya, jadi hanya ada satu himpunan ya. Beda tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya ada himpunan A dan ada himpunan B. Tapi ini ada relasi khusus yang memang hanya terjadi pada sebuah atau satu himpunan ya. Misalkan R adalah relasi pada himpunan A dengan anggota-anggotanya adalah 2, 3, 4, 8, 9. Ini akan kemudian kita definisikan akan didefinisikan oleh XY, di mana XY ini adalah elemen dari R jika X adalah faktor prima dari Y. Jadi relasinya adalah faktor prima. Ya, jadi yang menghubungkan antara X dan Y itu adalah relasi atau hubungan faktor prima. Jadi ini faktor prima ini sepertinya sudah kita pernah kalian pelajari di semester 1 mata kuliah teori bilangan ya, kalau saya tidak salah ingat. Ini tentang faktor prima. Maka diperoleh R sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, 3,9. Jadi 2 faktor prima dari 2 faktor prima dari 4, 2 faktor prima dari 8 dan seterusnya. Nah, berikutnya kita masuk pada materi tentang sifat-sifat dari relasi. Jadi sifat-sifat relasi yang pertama yang kemudian akan kita bahas adalah relasi refleksif. Nah, definisi dari relasi refleksif itu sendiri bunyinya seperti ini. Relasi R pada himpunan A akan disebut refleksif jika memenuhi syarat A, elemen R untuk setiap A elemen himpunan A. Maksudnya apa? Definisi ini menyatakan bahwa di dalam relasi refleksif itu setiap elemen di dalam A berhubungan dengan dirinya sendiri ya. Definisi ini juga menyatakan bahwa relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A yang merupakan elemen dari himpunan A, sedemikian sehingga A, bukan merupakan elemen dari sebuah relasi R. Contohnya, misalkan saya punya sebuah himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka diperoleh
relasi R sama dengan 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, 4,4. Ini dari hasilnya ini kita bisa ini ya, dari relasi yang kemudian sudah terbentuk dari himpunan ini kita bisa melihat dari anggota-anggota yang ada di dalam himpunan ini, R ini sendiri itu bisa dikatakan bersifat refleksif. Karena kenapa kita katakan sebagai bersifat refleksif? Karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, A. Yang mana saja anggota dari R ini yang kemudian bentuknya A, A, yaitu 1,1 ini ya, 1,1, kemudian di sini juga ada 2,2, kemudian di sini juga ada 3,3, ada juga 4,4 ya. Jadi dia berhubungan dengan dirinya sendiri ya. Berhubungan dirinya sendiri. Jadi ada 1,1, kemudian di sini juga ada 2,2, ada juga 3,3, ada juga 4,4. Jadi untuk bagian A ini terpenuhi sifat refleksif. Kemudian yang bagian B, kenapa di bagian B ini kalau kita lihat anggota-anggota dari relasi R ini sendiri ada 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, kemudian 4,3, 4,4. Kenapa dikatakan tidak bersifat refleksif? Ya. Kenapa dikatakan tidak bersifat refleksif? Karena ada yang anggota dari relasi R ini seharusnya ada 3,3 yang muncul, tapi karena di sini tidak ada 3,3 ya, hanya ada 1,1, 2,2, 4,4, sementara 3,3 tidak ada sebagai elemen R ini ya, dicoret ini tidak ada sebagai elemen R, maka untuk bagian B ini tidak terpenuhi sebagai bersifat refleksif ya, tidak bersifat refleksif karena ada satu yang kemudian tidak masuk dalam elemen dari relasi R itu sendiri ya. Ya, berikut kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu sifat setangkup atau simetrik, dan ada juga sifat tolak setangkup atau antisimetrik. Ya, sebelum kita masuk ke tolak setangkup atau antisimetrik, kita bahas dulu tentang setangkup ya atau simetrik. Definisi dari sifat yang kedua, sifat setangkup atau simetrik ini, definisinya begini. Relasi R pada himpunan A akan disebut setangkup atau simetrik jika A, B elemen R, maka B, A elemen R untuk semua A, B elemen dari himpunan A. Contohnya, misalkan saya punya sebuah himpunan S yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Dengan R relasinya adalah 1,3, 4,2, 2,4, 2,3, dan 3,1. Pertanyaannya, apakah R ini bersifat simetrik? Nah, kita cek sebelum kita menjawab apakah ini bersifat simetrik atau tidak, maka kita harus fokus ke anggota dari R ya. Tidak lagi kita berfokus ke anggota S ini, anggota himpunan S ini, tapi kita berfokus pada anggota dari R ini ya. Anggotanya ada 1,3, ada 4,2, ada 2,4, ada 2,3, dan ada 3,1. Tadi definisi dari setangkup itu sendiri, jika A, B elemen R, maka B, A juga harus elemen dari R itu sendiri. Kita lihat 1,3. Di sini ada 1,3. Jadi 1,3 itu anggota dari R. Sekarang kita melihat ada tidak 3,1. Definisikan tadi kalau ada A, B maka ada B, A. Kita lihat 1,3 ada tidak 3,1-nya? Ternyata ada ya. Di R ini ada 1,3, ada juga 3,1-nya. Sekarang kita cek untuk 4,2. Nah, 4,2 berdasarkan definisi tadi, kalau A, B ada sebagai elemen R, maka B, A juga harus sebagai elemen R. 4,2 ada. Nah, sekarang apakah 2,4 ada? Ternyata juga ada 2,4. Nah, sekarang yang kita cek berikutnya adalah 2,3. Di sini ada 2,3, tapi yang kita lihat di R itu sendiri tidak ada 3,2 ya. Tidak ada 3,2. Karena tidak ada 3,2, pertanyaannya adalah apakah R ini masih bersifat simetrik?
berarti ada syarat yang kemudian tidak terpenuhi. Kalau seperti itu, karena 2,3 elemen R tetapi tidak ada 3,2 yang merupakan elemen R ini elemen kemudian ada tanda coretan seperti ini, maksudnya adalah 3,2 bukan merupakan elemen dari R, maka R berdasarkan pertanyaan yang ada di sini itu tidak bersifat simetrik atau tidak bersifat setangkup atau simetrik, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua lagi untuk sifat simetrik, misalkan ya sama ya, himpunan S 1, 2, 3, 4 dengan hasil relasinya adalah 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, 4,4. Apakah R bersifat simetrik? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 1,2. 1,2 apa ada 2,1? Ada. Di sini juga ada 2,4. Apakah ada 4,2? Ada. Jadi kalau di sini kita dapatkan 1,2 dan 2,1 itu merupakan elemen dari R, begitu juga 2,4 dan 4,2 elemen dari R, maka R ini bersifat simetrik ya. Jadi kalau misalkan ada pasangan di sini A, B, maka harus memenuhi juga B, A-nya ya. Nah, karena di sini ada 1,2, 2,1, 2,4, maka ada 4,2. Maka untuk ini berlaku sifat simetrik. Nah, sekarang untuk sifat yang kedua, sifat yang berikutnya adalah tolak setangkup atau antisimetrik. Definisinya seperti ini. Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika A, B elemen R dan B, A elemen R, maka A sama dengan B. Ini ya. Maka A sama dengan B. Untuk semua A, B elemen A. Dengan kata lain, jika A tidak sama dengan B, maka A, B elemen R, tapi B, A bukan merupakan elemen dari R atau sebaliknya. Contohnya, untuk lebih memahamkan kita tentang sifat antisimetrik atau tolak setangkup ini, misalkan ada sebuah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4 dengan R sama dengan 1,3, 4,2, 4,4, 2,4. Apakah R ini bersifat antisimetrik atau tolak setangkup? Jawabannya adalah kita periksa dulu satu-satu. Jadi yang kita periksa bukan lagi ini ya, tapi yang kita periksa adalah ini. Coba kita periksa. Di sini ada 1,3 ya. Di R ini ada 1,3. Nah, kemudian kita lihat apakah di R ini juga ada 3,1. Nah, ternyata di R ini tidak didapat 3,1, berarti masih aman ya, masih bersifat antisimetrik. Karena berdasarkan definisi tadi, tolak setangkup jika A, B elemen R, B, A elemen R, maka A sama dengan B untuk semua A, B elemen A. Jika A tidak sama dengan B, maka A, B elemen R, tapi B, A bukan merupakan elemen R atau sebaliknya. Jadi masih termasuk dalam sifat antisimetrik kalau misalkan 1,3 kemudian tidak ada ditemukan di R itu 3,1. Nah, sekarang kita lihat 4,2. Nah, 4,2 kemudian kita lihat ternyata di sini ada 2,4 ya. 4,2 dan ternyata di sini di R ada juga didapatkan 2,4 sebagai elemen dari R. Nah, tetapi 2 itu kan tidak sama dengan 4. 2 itu tidak sama dengan 4. Jadi ini menyalahi definisi yang ada di sifat tolak setangkup atau di sifat antisimetrik yang sudah tadi dijelaskan. Ini menyalahi dari definisi yang ada. Meskipun kalau seperti itu bisa kita menarik sebuah kesimpulan, meskipun 4,2 itu elemennya R dan 2,4 juga itu elemen dari R, tetapi 2 tidak sama dengan 4. Sehingga R ini tidak bersifat antisimetrik. Nah, berikutnya contoh yang berikutnya, misalkan kita punya himpunan W, anggotanya 1, 2, 3, 4 dengan R 1,1, 2,2, 3,3. Apakah ini bersifat antisimetrik? Jawabannya adalah kita lihat lagi satu-satu ya. Di sini karena ada 1,1 yang merupakan elemen R dan 1 itu sama dengan 1, di sini juga ada 2,2 elemennya R dan 2 itu sama dengan 2, kemudian 3,3 itu elemen R dan 3 sama dengan 3, sehingga untuk R di contoh yang ini itu bersifat antisimetrik. Kita lanjut ke sifat yang ketiga adalah sifat menghantar atau sifat transitif. Definisinya apa? Definisi dari sifat transitif atau sifat menghantar itu bunyinya seperti ini. Relasi R pada himpunan A
disebut transitif atau menghantar jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C juga harus merupakan elemen R untuk semua A, B, C elemen dari himpunan A. Nah, kita punya contoh untuk lebih memahamkan kita tentang sifat transitif ini. Di sini misalkan ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4 dan relasi R, ada relasi R kita dapatkan 1,1, 2,3, 2,4, 4,2. Apakah R ini bersifat transitif? Kita lihat dulu. Kita lihat, jadi fokusnya kita bukan lagi ke sini ya, tapi fokusnya kita adalah di R ini sendiri ya. Di R ini kita lihat. Di sini ada 2, ini ya. Ada 2,4, ada juga 4,2 ya. Misalkan kita ambil yang kita lihat dulu di 2,4. 2,4 merupakan elemen R dan 4,2 juga merupakan elemen dari R. Misalkan 2 ini ya, 2 ini A, kemudian 4 ini B, elemen R. Kemudian B ini kan 4 tadi B ya. Kemudian B, kemudian 2 ini adalah C. Berdasarkan definisi tadi, jika A, B elemen R dan B, C elemen R, berarti 2,4 ini AB elemen R dan 4,2 ini adalah BC-nya elemen R, maka harusnya ada AC. Harusnya ada AC yang juga merupakan elemen R. Jadi kalau seperti itu, ini A, ini B, ini B, ini C, maka harusnya ada AC. AC itu sendiri harusnya ada 2,2 ya. Harusnya di R ini harusnya ada 2,2 yang juga merupakan elemen R ya, yang juga merupakan elemen R. Tapi kenyataannya di R ini sendiri tidak terdapat lagi anggota himpunan itu tidak terdapat lagi 2,2. Maka untuk ini, karena dia tidak termasuk dalam elemen R ya, 2,2 ini tidak ada di R, maka sepertinya ini tidak bersifat transitif ya. Sekarang kita cek lagi, misalkan kita ambil 4,2 dengan 2,3. 4,2 A-nya 4, 2-nya ini B ya, elemen R, dan 2,3 juga elemen R, tetapi tidak ada 4,3 ya. Tidak ada 4,3 yang merupakan elemen R. Di R ini tidak ada 4,3 sebagai anggota dari R itu sendiri. Maka ini bisa dikatakan tidak bersifat transitif ya. Dari contoh ini tidak bersifat transitif. Nah, jadi kalau misalkan ini mau dikasih mau kita penuhi syarat transitifnya ya, maka harusnya di sini ada 2,4, 4,2 muncul juga 2,2. Karena di sini ada 4,2, ada 2,3, harusnya juga ada di sini muncul 4,3. Tapi karena 2,2 itu tidak ada menjadi anggota dari R, 4,3 juga tidak ada, maka ini tidak bersifat transitif. Kecuali kalau ada, maka dia akan bersifat transitif. Sampai di sini saya harap kalian sudah mengerti ya. Ini 4,2, ini 2,3, ini A, ini B, ini C. Tapi tidak ada 4,3 ya tuh. Tapi kalau ada, maka ini dia akan bersifat transitif. Oke. Cukup sekian materi kita hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang definisi dari relasi itu sendiri. Kemudian kita juga tadi sudah membahas tentang sebuah relasi khusus yang hanya terjadi pada satu himpunan atau sebuah himpunan saja. Kemudian kita sudah membahas tentang sifat-sifat relasi refleksif, setangkup atau simetrik, tolak setangkup atau antisimetrik, dan kita juga sudah membahas tentang sifat relasi yang ketiga adalah menghantar atau transitif. Cukup sekian materi kita hari ini. Insyaallah pekan depan kita akan bahas tentang materi berikutnya, materi tentang fungsi. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.